Perkenalkan, nama saya Daniel Kedai. Saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya UTS Kecerdasan Buatan, yaitu Fondasi Kecerdasan Buatan. Beberapa fondasi utama. Yang pertama, filsafat. Fondasi filosofis dalam AI menggali pertanyaan mendasar tentang pemikiran, kesadaran, dan kemampuan bernalar. Pemikiran filosofis terutama dalam bidang logika, memberikan kerangka kerja formal untuk mempresentasikan pengetahuan dan melakukan inferensi dalam bentuk AI. Yang kedua yaitu matematika. Dalam bahasa fundamental AI, berbagai konsep matematika digunakan dalam pengembangan algoritma AI, termasuk yang pertama aljabar linear. Penting untuk mempresentasikan dan memanipulasi data, terutama dalam bentuk vektor dan matriks yang mendasari banyak algoritma machine learning. Contohnya, operasi matriks digunakan dalam bentuk perhitungan jaringan saraf tiruan. Yang kedua, kalkulus. Digunakan untuk optimasi algoritma seperti gradient design untuk menemukan nilai minimum fungsi kerugian dalam melatih model machine learning. Kemudian, ilmu komputer. Ilmu komputer menyediakan alat dan teknik untuk mengimplementasikan dan menjalankan sistem AI. Beberapa aspek penting meliputi: yang pertama, algoritma dan struktur data. Efisiensi dan kerja sistem AI sangat tergantung pada pemilihan algoritma dan struktur data yang tepat. Yang kedua, pemrograman. Kemampuan untuk menulis kode program sangat penting untuk mengimplementasikan algoritma AI. Berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan C++ umum digunakan. Kemudian yang keempat yaitu statistika. Statistika menyediakan metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data dalam AI. Statistik sangat penting untuk yang pertama, analisis data eksploratif, memahami pola dan karakteristik dalam data sebelum membangun model. Yang kedua, inferensi statistik, membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Yang ketiga, evaluasi model, mengukur kinerja dan kendala model machine learning. Pengujian hipotesis, mengevalidasi asumsi dan hasil dalam pengembangan AI. Yang kelima, ilmu kognitif. Ilmu kognitif mempelajari pikiran, kecerdasan, dan proses mental manusia seperti persepsi, pembelajaran, memori, bahasa, dan pemecahan masalah. Fondasi ini penting untuk menginspirasi dan mengevaluasi sistem AI yang bertujuan untuk meniru kemampuan kognitif manusia. Sekarang masuk ke contoh kasus. Seorang dosen bertanya kepada mahasiswanya, "Saya ingin mengetahui pola jaringan semantik kalian. Apa yang kalian ketahui tentang kata burung?" Bentuk jaringan semantik yang terekam di dalam sistem ingatan mahasiswa dipetakan melalui serangkaian jawaban mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama, bersayap. Yang kedua, bisa terbang. Yang ketiga, bertelur. Yang keempat, berkaki dua. Yang berikutnya, ada yang bisa berkicau dan ada yang tidak bisa berkicau. Yang berikut, ada yang memakan biji-bijian, ada juga yang makan buah-buahan, dan juga ada yang memakan daging. Masuk pada pemecahan kasus. Bentuk jaringan semantik untuk kata burung dapat digambarkan sebagai berikut. Burung memiliki atau bersayap. Yang kedua, burung dapat atau bisa terbang. Yang ketiga, burung bisa memproduksi, yaitu bertelur. Yang berikut, burung memiliki atau berkaki dua. Burung memiliki sifat, yaitu ada yang bisa berkicau. Yang berikut, burung memiliki sifat ada yang tidak bisa berkicau. Burung bisa memakan biji-bijian.
burung bisa memakan buah-buahan dan juga burung bisa makan daging. Yang berikut pengkodean yang dihasilkan dari penerimaan pengetahuan. A1 sama dengan suhu tubuh, yaitu lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius. A2 batuk, A3 pilek, A4 batuk yang terus-menerus, terutama di malam hari. A5 nafas berbunyi. Pernyataannya, P1 demam biasa, P2 batuk biasa, P3 influenza atau infeksi virus, P4 batuk ringan, P5 infeksi saluran nafas. Kaidah-kaidah atau rules pada pengetahuan meliputi R1 I F A1 ten P1, R2 IF A2 ten P2, R3F P1 N P2 or A3 ten P3, R4 IF P4 N A4 ten P4, R5 IF P3 N A5 ten PE PM5. Fakta yang diperoleh dari user adalah demam, batuk, dan batuk tersebut lebih sering di malam hari, yaitu A1, A2, A4, yaitu benar. Jelaskan langkah-langkah yang memperoleh kesimpulan jika teknik inferensi yang digunakan adalah: yang pertama, forward reasoning, atau yang dinamakan penalaran maju. Langkah-langkah adalah A1 fakta awal, A1 yaitu suhu benar, suhu tubuh kurang lebih sama dengan 38 derajat Celcius. A2 yaitu batuk. A4 batuk yang terus-menerus terutama di malam hari adalah benar. Periksa aturan yang premisnya terpenuhi oleh fakta. R1 yaitu IF A1 ten P1 karena A1 benar maka P1 demam biasa menjadi benar. R2 IF A2 ten P2 karena A2 benar maka P2 batuk biasa menjadi benar. R3 IF P1 N yaitu P2 or A3 ten 3, kita tahu P1 benar dan P2 benar, jadi P2 or A3 juga benar. Oleh karena itu P3 yaitu influenza atau infeksi virus menjadi benar. R4 IF P3 N A4 dan P4, kita tahu P3 benar dan A3 benar. Oleh karena itu P4 batuk ringan menjadi benar. R5 P3 N A5 dan P5, kita tahu P3 tadi benar, tetapi kita tidak memiliki informasi tentang A5 atau nafas berbunyi. Jadi kita tidak dapat menyimpulkan P5. Kesimpulan dengan forward reasoning berdasarkan fakta yang diberikan, kita dapat menyimpulkan bahwa pasien kemungkinan mengalami demam biasa, yaitu P1, batuk biasa P2, influenza atau infeksi virus yaitu P3, dan batuk ringan P4. Sekarang masuk ke B, yaitu backward reasoning atau penalaran mundur. Backward reasoning dimulai dari hipotesis atau tujuan, yaitu dalam hal ini kemungkinan penyakit, dan mencoba untuk membuktikannya dengan mencari fakta-fakta pendukung melalui aturan-aturan yang ada. Mari kita coba membuktikan setiap kemungkinan penyakit, yaitu P1 hingga P5. 1. Hipotesis P1 yaitu demam biasa. Aturan yang menyimpulkan P1 adalah R1 IF A1 dan P1. Untuk membuktikannya P1, kita memerlukan atau membuktikan A1. Fakta yang diberikan menyatakan A1 yaitu suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius adalah benar. Kesimpulan yang sementara P1 terbukti. Proses yang sama diulang untuk hipotesis P2, P3, P4, dan P5. Intinya adalah
Yang pertama, mulai dari kemungkinan kesimpulan P1 atau P keseluruhan P1 sampai P5. Yang kedua, cari aturan yang menghasilkan kesimpulan tersebut. Yang ketiga, lihat kondisi IF dari aturan tersebut. Yang berikut, cari bukti atau fakta A atau kesimpulan P lain yang sudah terbukti untuk membenarkan kondisi IF. Jika semua kondisi IF terpenuhi, maka hipotesis P terbukti. Jika ada kondisi IF yang tidak dapat dibuktikan dengan fakta yang ada, maka hipotesis tersebut tidak dapat disimpulkan atau tidak terbukti berdasarkan informasi saat ini. Presentasi saya ucapkan terima kasih.